bisa gerak. Aneh. Kakiku nggak bisa gerak. Kakiku nggak bisa diangkat. Nadia? Nadia? Nat, aku kangen sama kamu. Kamu mau nikahin Arumi? Aku... Iya. Aku mau nikahin Arumi. Tapi bukan karena aku cinta sama dia. Enggak sama sekali. Rasa cinta aku cuma buat kamu. Sampai sekarang aku nggak pernah naruh perempuan lain di hati aku selain kamu. Aku cuma mau bikin dia menderita. Supaya dia bisa ngerasain apa yang aku rasain. Aku kehilangan kamu. Aku kehilangan anak kita. Aku marah. Dan Arumi harus ngerasain itu. Dia harus tahu gimana rasanya kehilangan. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau kamu nikahin Arumi dengan alasan ini. Nadia. 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 Nat. Nadia. 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 Nadia.
Dokter Eli udah sadar belum ya? Mau ke dalam deh. Dokter, saya sedih lihat dokter yang biasanya gagah, sekarang malah terbaring gak berdaya kayak gini. Maafin saya ya dok, semua gara-gara saya. Lagi-lagi karena dokter nolongin saya. Udah gak terhitung berapa banyak bantuan yang dokter kasih buat saya. Maafin saya ya dok. Arumi. Dok, dokter maaf ya, saya tadi masuk. Soalnya tadi saya kebangun terus kepikiran mau lihat kondisinya dokter Elliot. Tadi juga dokter lagi tidur. Gak apa-apa kok. Aman. Dok, kenapa belum bangun juga ya? Karena emang efek biusnya kuat banget. Dan kalau hitungan saya, kurang lebih 2 jam lagi. Bang Eli akan sadar. Semoga ya dok. Kasihan Arumi. Pasti dia ngerasa bersalah banget karena kejadian ini. Selamat pagi, Imas. Hari ini udara sangat segar. Udah gitu cuaca juga bagus sekali. Dan burung-burung... Ini udara sangat segar. Udah gitu cuaca juga bagus sekali. Dan burung-burung... Mbak Wulan, Imas mau nanya, Mbak Wulan ngambil apa di kamar Imas? Kalau sama orang yang lebih tua itu bisa nggak? Kalau ngomong itu yang sopan, nggak usah pakai ngegas. Lagian tuh barang-barang berharga apa sih yang ada di kamar kamu? Ada-ada aja, apa sih? Mbak Wulan, kalau yang Mbak Wulan maksud itu barang berharga perhiasan atau uang, Imas emang nggak punya. Tapi buku punya ibunya Imas hilang, Mbak. Dan itu berharga buat Imas. Buku? Buku? Oh, buku utang. Mau ngapain? Sini, buka. Imas mau ngecek. Ambil nggak? Beresin nggak?
coba lihat. Ngapain sih? Ada aja. Nggak ada, Mbak. Ya nggak ada apa-apa. Beresin ya? Beresin. Iya, Mbak. Makanya jadi orang tuh jangan main asal nuduh-nuduh, buruan ambil. Aduh Imas. Ya nggak bakalan ada lah. Kan bukunya udah saya simpen di rumah. Duh, kalau buku itu nggak ketemu, gimana aku bisa cari petunjuk soal penyebab kematian ibu? Lagian bodoh banget sih Imas. Bukunya pasti udah disembunyiin lah sama Mbak Wulan. Gimana ya cara buktiin kalau emang dia yang ambil bukunya ibu? Nih lihat nih. Ini tas saya taruh sini. Jangan lagi kamu buka-buka karena ini barang pribadi. Iya, maaf Mbak. Wulan, Aduh, ini denger nih kayaknya ribut-ribut. Iya Non. Awas. Lihat aja tuh Mbak Wulan. Ini malah bakal balas dendam. Aduh. Wulan. Iya Non. Iya Non, ada apa Non? Saya mau ngomong sama kamu. Kenapa Non? Saya kemarin sempat lihat Elio sama Arumi di butik. Oh, gitu Non. Terus hubungannya sama saya apa Non? Kamu dengerin dulu. Saya lihat Elio tuh beliin gaun mahal buat Arumi. Nah, saya mau tahu itu dia beliin gaun mahal tuh untuk apa? Untuk acara pesta orang kah? Untuk acara mereka sendiri atau tunangan jangan-jangan? Saya mah soal itu nggak tahu Non. Yang saya tahu dokter Elio itu habis kecelakaan tapi di lift. Mau apa? Kecelakaan? Kok bisa? Ya nggak tahu. Pokoknya sekarang katanya dokter Elio itu di rumah sakit mau dioperasi. Apa ini dioperasi juga saya nggak tahu. Mas? Kamu mau kemana kok rapi gini? Aku dapat tugas dari mama. Tugas? Pokoknya ini tugas penting. Jarang-jarang kan mama kasih tugas sama aku. Makanya sayang, kali ini aku nggak akan kecewain mama. Yaudah, aku mau kasih tau kamu sesuatu. Penting juga. Oke. Lex, udah rapi, udah siap ya? Udah dong, Ma. Aku udah siap. Ma, sekali lagi aku pengen bilang makasih ya, Ma. Udah kasih aku kepercayaan. Iya dong. Kamu itu kan anak mama, Lex. Maaf kalau mungkin selama ini mama juga agak sedikit keras ke kamu. Itu semua mama lakukan karena mama nggak mau kamu tumbuh jadi anak yang manja. Lex, denger ya. 40 tahun yang lalu, papa mama itu merintis Wijaya Pharma ini semua dari nol. Dan mama nggak mau perusahaan ini hancur di tangan kamu. Aku paham, Ma. Mama tenang aja. Kali ini aku nggak akan kecewain mama. Aku akan pegang kepercayaan mama. Oke, mama pegang omongan kamu ya. Jangan kecewakan mama. Rumah sakit ini, Lex, itu rumah sakit yang paling susah make a deal sama kita. Sudah berkali-kali dicoba nggak pernah nembus. Produk kita tuh nggak pernah berhasil masuk ke sana. Oke. Mama tenang aja. Serahin semuanya sama Alex. Pokoknya kali ini Alex akan pastikan kerjasama ini akan deal. Good. Mama suka sekali semangat kamu. Ganteng sekali anak mama. Dan sepertinya, Alex, kalau sampai kamu berhasil
Mama akan serahkan perusahaan ini ke tangan kamu. Alexander Wijaya, CEO Wijaya Pharma. Oke, kamu siap? Sayang. Ya. Semangat ya. Aku percaya kamu pasti bisa. Makasih sayang. Oke, kamu langsung hubungi Dr. Kevin. Nanti kamu akan ketemu sama dia di sana. Mama sudah bikin appointment sama dia dan Mama juga udah share nomor teleponnya ke kamu. Oke. Dokter Kevin? Iya, Dr. Kevin. Dia adiknya Dr. Elio, ownernya TMC Hospital. Jadi sebenarnya di awal itu Mama buat appointment-nya sama Dr. Elio. Cuman Mama dapat kabar dari stafnya TMC kalau Dr. Elio itu kecelakaan. Jadi yang mewakili Dr. Kevin. Nanti kamu kalau ketemu Dr. Kevin, sampaikan salam Mama ya untuk dia. Dan juga keluarganya, untuk Dr. Elio juga cepat sembuh. Oke. Berarti ini meetingnya di TMC Hospital ya? Ya iya dong, TMC Hospital. Kan kita juga udah sering ke sana. Kamu tahu kan TMC Hospital? Iya. Tahu. Memang di situ ketemunya. Kenapa sih kok tegang gitu muka kamu? Hah? Enggak. Iya, TMC Hospital. Aduh, gimana kalau Mas Alex malah ketemu sama Arumi di sana? Mas, ya udah kalau gitu aku ambil tas dulu ya. Aku ikut. Laura, mau kemana? Mau ngapain kamu ikut? Mau nemenin Mas Alex aja sih, Mas. Udah nggak usah. Alex kan kerja, dalam rangka kerja meeting ketemu orang, kamu di rumah aja jagain Kenzo. Makanya Kenzo itu jadi nggak bisa deket sama kamu karena kamu sering tinggal-tinggal. Tapi Mas, Udah. Makin terlambat nanti Alex ya nggak berangkat-berangkat. Udah Alex, kamu segera jalan. Nggak enak kalau kamu terlambat nanti. Oke. Iya udah, sayang aku pergi dulu ya. Sayang, Oke, aku jalan emang, doakan ya. sukses ya. Aku pikir habis ada anak, hidup aku lebih bahagia di rumah ini. Tapi nyatanya apa? Sekarang setiap ngeliat Kenzo, aku malah keinget terus sama Arumi. Benar-benar mimpi buruk. Astaga, Wulan! Kamu kenapa sih? Saya harus bilang berapa kali ke kamu, kalau mau masuk, ketok dulu. Kamu ngapain juga di sana ya, astaga. Ini lagi ngambilin baju-baju kotor, Non. Lagian kamu kenapa nggak ngomong coba? Bisa kan ketok dulu? Non ngelamun, lagi banyak pikiran ya? Sampai saya masuk aja Non gak denger. Oh, Non mikir ya, kenapa Kenzo gak mirip sama Non? Ya wajar sih Non, namanya juga Kenzo bukan anaknya Non Laura, jadi kan gak mirip. Bulan, kamu nggak usah ngomong sembarangan ya. Nanti kalau yang denger gimana? Siapa yang denger, kan kita cuma berdua di sini Non, gak ada siapa-siapa. Ada Kenzo deh. Tapi kan Kenzo gak ngerti, ya kan Kenzo? Gak ngerti ya. Hidungnya gak mirip. Kulitnya juga gak sama. Yang mirip apanya Non? Saya bayar kamu itu untuk kerja, bukan mulut yang kerja. Jadi mendingan kamu kerja ya. Jangan nambah-nambahin pusing saya. Saya udah pusing mikirin Alex. Ya ampun Non. Emangnya Pak Alex kenapa Non? Selingkuh ya? Suami saya itu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Dia itu cinta mati sama saya. Ya, yang namanya laki-laki Non. Di depan kita kelihatannya setia.
Tapi kan nggak tahu di belakangnya bisa aja jadi buaya. Makanya Non, kita sesama wanita itu harus berhati-hati. Harus ada rasa curiga-curiganya Non. Contoh saya Non ya. Saya pikir suami saya tuh awalnya sayang banget sama saya. Setia sama saya. Tapi akhirnya di belakang saya sering banget selingkuh Non. Tapi kan saya sama kamu beda ya. Kita juga udah jauh banget bedanya. Jadi jangan samain kisah kamu sama saya. Ngerti? Iya juga sih Non. Tapi kan Non tahu juga nggak Non? Kalau yang cantik dan seksi itu bisa terkalahkan sama yang bikin nyaman Non. Wah, di luar banyak banget berita. Suami ketahuan selingkuh. Wah, pasti lihat Non selingkuhannya nggak lebih cantik dari istri sah Non. Masa Non nggak pernah ngeliat berita kayak gitu? Ada benernya juga sih omongan si Wulan. Jangan-jangan Mas Randy beneran ketemu sama Arumi lagi di sana. Biarpun cuma sebentar, mereka kan pernah nikah. Bisa aja ada rasa yang membekas di hati Mas Randy. Kamu ngapain masih di sini? Sana pergi, saya mau telepon. Masih kaku aja Non, kayak masih apa. Yaudah saya keluar ya Non ya. Jangan so deket sama saya ya. Keluar. Misi Non. Cari aja kali itu mulut. Semoga dokter Elio udah siuman. Itu kan dokter Kevin. Sama dokter Irawan yang operasiin dokter Eli. Mereka kelihatan serius banget. Apalagi ngebahas kondisi dokter Elio ya. Aku mau tahu kondisi dokter Elio. Kondisi Dr. Elio sudah mulai stabil. Kita tinggal tunggu dia siuman. Bang Elio? Abang? Lo bisa dengar suara gue, Bang? Oke. Alhamdulillah, lo udah sadar. Akhirnya. Dr. Elio, bisa dengar saya? Selamatkan diri, Mas.
Kenapa kakiku nggak bisa gerak? Aneh. Kakiku nggak bisa gerak. Kakiku nggak bisa diangkat.